Nah, tadi kayak ini ada sekali lagi ada kata kunci ya, bahwa guru-guru lain pada bertanya, kok bisa murid-murid yang tadinya malas, kok di tempat kayak ini bisa jadi rajin, malah mendapat nilai sumatif yang bagus. Ya karena pendekatannya berbeda. Pendekatan approach-nya itu berbeda. Kalau approach terhadap satu hal berbeda, hasilnya pun akan berbeda. Seperti halnya, orang punya satu produk, tapi dua salesman, kok bisa satu berhasil, satu enggak? Karena yang satu berempati dengan calon kliennya, dan yang satu tidak. Kenapa ada guru yang satu murid suka banget, satu murid nggak suka, padahal muridnya sama. Sekali lagi, karena approach-nya yang berbeda. Jadi kalau misalkan ada yang bilang enggak, saya memang lahir nih begini. Buktinya, buktinya enggak. Buktinya kok bisa ada seorang murid yang bisa dapat nilai bagus kepada satu guru, tapi nggak bisa dapat nilai bagus kepada guru lainnya. Berarti bukan berarti student itu lahir nggak punya talenta, betul? Tapi sekali lagi kembali ke approach-nya. Hmm. Kita kembali ke approach-nya. Kita bagaimana caranya kita mendekati. Nah, ini saya pernah pengalaman pribadi. Ya, kalau dulu pertama kali saya itu pas saya menjadi seorang corporate trainer, itu kan berhadapan dengan korporasi ya. Nah, saya sebagai seseorang yang pada saat itu masih sekitar 22-23 tahun, mengajar komunikasi, tentu saya harus beradaptasi dong. Wah, Ya. dunia corporate trainer nih, orang-orangnya banyak yang lebih senior dari saya. Jadi kalau saya bisa berempati, berarti apa sih yang harus saya lakukan agar minimal saya bisa dipercaya sama para corporate-corporate ini? Corporate pun banyak ya, ada yang level staff, ada yang level manager, ada yang level C level, ada yang mungkin staff lapangan banyak ya. Saya putuskan saya harus terlihat sedikit lebih senior dari umur saya. Cara bicara saya, cara penampilan saya harus berubah dong. Nah, itu adalah bagian dari delivery. Ya, sebenarnya ada tiga. Vibe, kalau saya ada tiga. Vibe, vibration, energy, content, dan delivery. Nah, kalau ini cara berpakaian, cara berbicara, cara menggunakan body language, itu semua masuknya ke delivery. Nah, berarti saya merubah dong cara penampilan saya segala macam agar bisa minimal dipercayalah oleh para staff-staff ini. Nah, kemudian saya diberikan tugas untuk memberikan materi seminar kepada siswa sekolah. Secara konteks harusnya, secara masuk akal harusnya lebih lebih cocok dong dengan saya. Karena umurnya kan nggak beda jauh. Tapi mungkin karena saya ketuaannya kecepatan, ya saya jadi tuanya tuh cepat. Jadi pada saat itu, dan itu Pak Frans tahu ceritanya ya. Apa Pada saat itu? itu sangat sulit buat saya masuk ke anak-anak muda. Karena dipikirnya kalau saya tanya, saya sering Hmm. ngetes. Di sini kira-kira ada yang bisa tebak nggak umur saya berapa? Itu hanya untuk ice breaking doang. 35, 37, 40. Padahal waktu itu umur saya masih 23. Sedih kan digituin ya. Itu menyakitkan gitu ya. Tapi itu jadi feedback. Itu jadi feedback. Oh, kalau saya mau masuk ke situ A, mungkin secara penampilan agak sulit saya rubah. Tapi mungkin ada yang bisa saya rubah dari approach-nya. Oke, Hmm. kalau trainer-trainer lain, mungkin kalau masuk itu ngomong serius. Hari ini kita akan berbicara tentang ABCDE gitu ya. Oh, saya ganti approach saya. Anak-anak ini kan udah capek seharian belajar. Berarti mereka mau main game. Kalau di sesi saya, minimal mereka mau refresh. Nah, bagaimana caranya saya bisa buat mereka merasa fun, tapi at the same time materi saya tetap saya berikan kepada mereka. Oke. Ya, jadi pas pertama kali saya datang, saya biasa bilang seperti ini. Sekali lagi kita berempati. Anak-anak mungkin kelas 7, kelas 6 gitu ya, melihat orang yang seperti saya, mungkin mereka pikir, wah gue mau diajarin lagi gini kan. Udah sesi seminar, mau malah belajar lagi. Kita state break. Oke, pertama-tama saya mau tanya, kira-kira saya orang mana? Ada yang bisa tebak nggak? Hmm. Ada yang bilang Singapura, ada yang Orang bilang India. India, ada yang bilang India, ada yang bilang Malaysia, ada yang bilang Sri Lanka, ada yang bilang banyak lah ya.
Terus habis itu saya bilang saya orang Indonesia, kaget kan mereka, wah masa sih gitu kan. Nah udah saya baru masuk ke materi. Minimal jadi kan di awal tuh kan relasinya udah terbangun. Orang Sunter betul, Kak Putih ya, tahu aja dia ya. Jadi kembali ke poinnya adalah kita mau berinteraksi dengan siapapun. Practice empathy. Empathy itu akan menghasilkan tiga macam ada tiga macam konteks. Empathy dalam energi. Energi itu vibes kita ya, ya kalau teman-teman percaya atau tidak percaya, niat kita, frekuensi kita, vibration kita itu bisa dirasakan oleh orang lain. Kalau kita lagi bad mood, ya kalau kita lagi bad mood ketemu orang, orang tuh bisa kadang-kadang, loh, lu kenapa sih kok kayaknya lagi jutek hari ini ada apaan sih gitu. Padahal mungkin kita belum ngomong apa-apa. Jadi energi itu bisa dirasakan. Yang kedua adalah konten, cara menyampaikan sesuatu. Itu adalah konten. Dan yang ketiga adalah delivery. Delivery itu berarti ya apakah itu cara berpakaian, cara berdiri, cara menggunakan gesture kita, itu semua efek. Tapi datangnya dari satu, empati. Ya, jadi mungkin setelah ini kita bisa masuk ke dalam konteks, berbagai konteks. Kita masuk langsung ke situational ya. Kalau situasinya seperti ini, Hmm. seperti apa pengaplikasiannya? Kalau situasi seperti ini, seperti apa pengaplikasiannya? Dalam konteks relationship misalkan, seperti apa pengaplikasiannya? Setelah ini kita masuk ke situ. Silakan Kak Dito. Oke. Ya. Kadang nih ada nih pertanyaan dari Kak Almas. Ya. Jadi kadang kita tuh merasa interest sama orang di awal, tapi ternyata seiring berjalannya waktu dirasa nih orang kok kayaknya berlebihan ya. Ya. Kok jadi kayak cringe gitu istilahnya. Jadi pertanyaannya Mas dari berdasarkan tuh tadi, gimana caranya supaya kita itu dinilai likable? Jadi likable-nya tuh nggak cuma di awal, tapi berkelanjutan bahkan setelah orang itu kenal sama kita udah lama. Karena sering gitu emang saya paham banget nih. Ini mungkin gambaran buat teman-teman kayak kita kalau misalnya ngefollow orang gitu, ngefollow artis, awalnya suka, lama-lama, kok kayaknya agak aneh ya, unfollow. Setuju, Kayak setuju, gitu. setuju. Gimana, Kak? Itulah kenapa menurut saya, ya, menurut saya ya, menurut saya, niat kita itu sangat penting. Jadi sebelum kita ngomong tentang gimana sih cara penyampaiannya, cara deliverynya, yang paling penting harus kita internalize dulu itu adalah niat kita. Kalau dari awal niat kita udah nggak baik, bisa nggak kita mengelabui orang? Bisa nggak pertanyaan saya? Can we be someone that we are not? Contoh. Saya kasih Alright, contoh. alright. Kita itu sebenarnya punya niat, misalkan kita ngomong secara secara friendship ya. Sebenarnya kita mau deketin orang itu gara-gara kita mau ambil panggung dia, atau kita mau ambil teman-teman dia, atau kita mau masuk ke circle dia. Pokoknya di awal kita come out as someone who is friendly, nice gitu ya kepada dia. Bisa nggak kita melakukan itu? Kalau niat kita sebenarnya satu hal, tapi kita menunjukkan hal yang lain. Is that possible? Coba kita diskusi. Bisa atau tidak? Betul sekali. Jawabannya sangat-sangat bisa. Sangat bisa. Kalau nggak percaya, setiap 4 tahun sekali kita lihat. 4 atau 5 ya? Waduh, offside nih saya ngomongin ya. Jawabannya bisa. Tapi berapa lama? Lama-lama kelihatan nggak? Ya hard itu dia. Susah mempertahankan. Hard pasti. Kayak ini Apakah saya bisa? nggak mau nyebut Kak, takut offside. Aduh, waduh, ini jelas harus saya edit ini. Ya, jadi bisa atau tidak? Jawabannya bisa. Tapi berapa lama? Karena lama-lama kita punya pattern, pola, itu akan kelihatan. Hmm. Ya, jadi kalau kita mau mengambil approach seperti itu, bisa nggak? Bisa. Tapi percayalah, hidup teman-teman akan capek. Karena Hmm. punya banyak banget muka yang
Harus lebih. Masker yang dipakai. Oh, saya ketemu orang ini mesti begini. Saya ketemu orang ini mesti begini. Ya. Jadi sebelum kita ngomong tentang konten dan delivery, niat kita mesti kita perbaiki dulu. Niat saya pas pertama kali mau jadi public speaker apa? Saya mau berbagi pesan yang bermanfaat bagi orang banyak. Ketika saya masuk ke corporate trainer, niat saya simple. Saya punya materi, saya tahu materi ini bermanfaat untuk Anda sebagai audiens. Tapi kalau saya cuma ngomong doang satu arah, nggak mungkin nyampe ke Anda. Ya, masuk akal nggak? Kalau saya punya materi ini, saya tahu materi ini bermanfaat banget buat Anda, bisa melejitkan karir Anda, ya. Tapi kalau saya cuma ngomong doang, oke, hari ini kita ngomong tentang ini, Anda harus begini, Anda nggak bakal masuk. Jadi saya harus belajar teknik delivery dan teknik pembuatan konten. Tapi niat saya baik, agar saya bisa menyampaikan pesan ini kepada Anda bertransformasi. Itulah training. Training. Training itu bukan cuma one way delivery. Training itu membuat orang lain itu bertransformasi. Itulah bedanya training dan seminar speaking. Joshua, beda lagi dengan coaching. Ya, Tapi niatnya dari awal benar. Ya, karena niatnya benar, jadi saya pelajari skillnya dan nyampe ke orang lain. Dan itu membuat saya sustain sampai hari ini. Ya, jadi bisa atau tidak seperti itu bisa. Tapi percayalah hidup Anda capek. oke. Terima kasih banyak Kak Dani. Wah, ini luar biasa. Jadi begitu ya Kak Almas. Niat. Nah, oke. Wah, tak terasa kita sekarang tinggal 5 menit. Ya, karena kita kesepakatannya di awal sampai 1,5 jam ya, 8.30. Oke. Tapi saya mau tawarkan ke teman-teman nih, kalau misalnya masih ada yang mau tanya, masih ada yang penasaran, boleh nggak kita agak geser sampai 10 menit? Karena Kak Dani mau menyampaikan kesimpulan akhir nih. Nah, ya. Gimana Kak? Bener ya? Kuncinya di niat ya berarti ya. Betul. Oke. Nah, Simpelnya gini sih, Kak Dito. ya. Saya saya secara agama saya seorang Hindu ya. Tapi Hmm. ada satu quote dari Bible yang menurut saya dan kalau misalkan ditanya dan teman-teman boleh Google ya. Quote kalau misalkan saya nggak baca Alkitab dan tolong teman-teman saya yang Kristiani atau Katolik boleh boleh perbaiki saya kalau saya salah ya. Satu quote yang paling powerful dari Bible itu adalah treat other people the way you want to be treated. Oh, Perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. golden rule ya. Golden rule, betul ya? Golden rule. Ya, ini ada di This is the semua golden rule. semua kepercayaan. Benar, ada juga di Alkitab. Ya, bahkan Yesus Kristus bisa mengatakan itu. That's the golden rule. Berarti empati itu sepenting itu dong. Treat other people the way you want to be treated. Perlakukan orang lain sebagaimana halnya Anda ingin diperlakukan. Kalau secara spiritualitas, katanya kalau misalkan kita punya niat jahat kepada orang lain, mungkin orang lain nggak mengetahui, tapi Tuhan mengetahui. Kalau kata spiritualitas seperti itu. Mau apapun agama kita. Ya, saya terlahir seorang Hindu, mama saya dari dulu bilang, kamu kalau ngebohongin orang, mungkin orang lain tahu, tapi yang di atas ngelihat loh. Nah, itu secara spiritualitasnya. Tapi secara sehari-harinya, ya, kalau kita punya dari awal niat sudah nggak baik, lama-lama itu kebaca, dan itu akan kembali juga ke kita. Jadi apapun yang mau kita lakukan, apakah kita seorang public speaker, apakah kita seorang guru, apakah kita seorang pebisnis, apakah kita seorang suami atau istri, apakah kita seorang orang tua kepada anak kita, ya. Cara menjadi seseorang yang lebih likable adalah dengan memposisikan diri kita sebagai orang tersebut. Kalau kita sebagai seseorang yang mau jualan, kita ketemu klien, calon klien. Apa sih yang harus kita lakukan kalau kita berada di posisi klien itu? Kita mau diberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Kita mau diajak bicara seperti apa. Kita mau ditunjukkan produknya seperti apa. Sekali lagi setiap klien itu berbeda-beda. Kalau kita adalah seorang leader dan kita punya bawahan atau kita punya tim yang kita, kalau kita jadi mereka, kita mau dipimpinnya seperti apa? Ya,
Kalau kita sebagai seorang trainer atau guru, kalau kita sebagai audiens kita atau murid kita kalau jadi mereka apa sih yang ingin agar saya tuh kepengen ngedengerin dia dan kepengen berubah. Agar apapun yang dia sampaikan tuh saya terima dan saya aplikasikan. Itulah empati. Kalau saya adalah seorang suami atau istri, ya, kalau saya di posisi spouse saya di posisi pasangan saya, apa sih yang saya ingin diperlakukan seperti apa sih sama dia? Kalau saya adalah seorang orang tua, saya belum jadi orang tua, ya, tapi saya banyak berdiskusi dengan klien-klien, ya, bahkan network saya yang memang sudah punya anak. Saya pun seorang anak, ya, saya punya ibu. Saya kalau sebagai seorang anak, saya ingin diperlakukan seperti apa sih sama orang tua saya? Kalau kita bisa melakukan itu, apapun apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, ya, kita akan bisa membuka banyak pintu dalam hidup kita. Tapi semua itu dimulai dari niat. Niat kita tuh seperti apa sih? Lebih menghargai orang lain terlebih dahulu juga yang dihargai. Betul. Ya, niat kita tuh seperti apa sih? Ya, jadi sekali lagi, empati. Kalau kita mau orang lain niatnya baik kepada kita, ya kita mulai dengan niat baik dulu dong pada orang lain. Nah, dengan kita melakukan itu, nah sekarang pertanyaannya bagaimana caranya saya bisa mempunyai niat, saya bisa mengetahui kalau saya berada di orang itu maunya apa? Ya itulah fungsinya mendengar. Kunci dari empati adalah menjadi pendengar yang baik. Jadi bagaimana caranya menjadi likable person ya? Jadi pendengar yang baik. Kalau kita seorang trainer, ada yang namanya training needs analysis. Mendengar kebutuhan dari mereka tuh apa. Kalau kita menjadi seorang pasangan ya kita dengarkan kalau mereka lagi curhat. Oh berarti ini tuh yang mereka inginkan, ini yang mereka nggak inginkan. Kalau kita sebagai seorang orang tua, kita dengarkan anak kita tuh keluh kesahnya apa sih? Oh berarti ini kesulitan dia. Kalau kita mau bikin kita mau berteman, dengarkan mereka itu seperti apa sih yang mereka cari dalam sebuah pertemanan atau network. Ya berikan itu kepada mereka dari niat baik. Kalau kita bisa melakukan itu, nanti yang namanya konten dan yang namanya delivery itu sangat penting, ya. Dan itu akan datangnya secara lebih smooth. Jadi kalau nanti kita ikut kelas public speaking atau kita ikut kelas komunikasi yang ada cara membuat konten yang baik, cara berdiri yang baik, cara memposisikan diri kita yang baik, teknik komunikasi itu semua akan lebih mudah kalau kita mulai dengan niat yang baik dulu. Karena ingat, 99% manusia mau berbicara. Cuman 1% yang mau mendengar. Itu aja Wah, dari hari ini. luar Mudah-mudahan. biasa Kak Dani. Oke, kita berikan tepuk tangan teman-teman untuk Kak Dani pada malam hari ini. Wah, oke. Oke, nah teman-teman, wah pas juga hari ini saat ini sudah setengah 9 ya seperti jadwal kita dan pada hari ini saya sebenarnya mau merangkum tapi ternyata sudah dirangkum oleh teman kita Mbak Meta. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak Dani bahwa ternyata empati dan mendengarkan itulah kunci untuk menjadi likable person.